Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Untuk kali ini saya akan memaparkan materi mengenai the costing by product and joint product. Nah, pada chapter kali ini kita akan menghitung harga pokok dari by product dan joint product. Yang pertama di sini adalah costing joint product, di mana ini adalah materi pertama. Dan di sini dalam suatu perusahaan manufaktur atau suatu pabrik itu pasti menghasilkan jenis output produk. Di mana di sini dibagi menjadi dua yaitu main product dan by product. Nah, di sini untuk main product itu adalah memang tujuan dari suatu produksi sehingga dinamakan produk utama. Nah, di sini ada berupa joint product dan co-product. Dan yang kedua adalah produk sampingan, yaitu bukan tujuan produksi karena di sini produk sampingan itu terjadi dengan sendirinya. Contoh kalau misalnya kalian membuat suatu seragam dengan kain, maka akan ada sisa-sisa kain yang akan dibuat sebagai byproduct. Dan yang ketiga, laku dijual dengan harga relatif murah daripada produk utama. Karena di sini muncul dengan sendirinya, maka byproduct itu akan diperhitungkan untuk dijual kembali. Kemudian di sini ada dua joint product dan co-product, di mana joint product di sini akan dihasilkan dari suatu proses produksi dengan menggunakan bahan dasar yang sama. Maka di sini akan dijelaskan joint product dan co-product adalah proses produksi dengan menggunakan bahan yang berbeda. Nah, di sini tidak dijelaskan karena bahan yang berbeda itu untuk perlakuan akuntansinya sangat banyak. Kemudian di sini karena yang diproduksi lebih dari satu macam, berarti terdapat biaya produksi untuk seluruh jenis barang. Biaya ini disebut joint cost. Jadi dalam suatu jenis produksi ada menghasilkan beberapa jenis produk. Nah, itu biayanya dinamakan joint cost atau biaya gabungan. Kemudian kedua, setelah saat pemisahan joint cost dinamakan split off, biasanya masih akan dikeluarkan lagi biaya produksi untuk seluruh sebagian jenis barang yang dihasilkan. Biaya ini disebut variable cost atau biaya terpisah, atau nanti disebut juga sebagai biaya tambahan. Kemudian di sini ada contoh gambar. Nah, di sini ada proses produksi dan proses produksi itu pasti mengeluarkan biaya-biaya yang dinamakan biaya joint cost gitu. Nah, di sini joint cost tersebut akan menghasilkan suatu produk A, B, C, D di mana di sini ada titik split off point dan A, B, C, D ini akan dikenakan tambahan biaya yang disebut sebagai cost. Kemudian di sini ada 4 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk, yaitu metode unit produksi atau metode unit kuantitatif, dan metode biaya rata-rata per unit, metode harga jual relatif atau harga pasar, kemudian yang terakhir adalah metode rata-rata terimbang atau weighted average. Kemudian ini ada contoh case, yaitu data produk A, produk B, dan produk C. Ada saldo awal, ada penjualan, dan saldo akhir. Di mana di sini ketahui ada bulan Oktober 2025 dengan joint cost-nya 5.400.000. Kemudian separable cost-nya produk A, produk B, dan produk C. Kemudian di sini ada bobot, ada tambahan data karena ada metode weighted, ada produk A, produk B, dan produk C, 3 dibanding 2 dibanding 1. Kemudian harga jual masing-masing produk A, B, dan C ada 3.000, 2.000, dan 1.000. Berapa cost per unit masing-masing produk dengan menggunakan berbagai metode perhitungan. Maka di sini kita bisa gambarkan ada proses produksi di mana memiliki joint cost 5.400.000. Kemudian dipisahkan dari masing-masing titik split off dengan menghasilkan produk A, produk B, dan produk C. Di mana produk A ini akan ditambahkan separable cost, akan menambahkan biaya tambahan jika produk A ini akan laku dijual atau akan menjadi barang jadi, akan menjadi finished good. Kemudian B ini juga membutuhkan separable cost sebesar 200 dan C juga demikian akan ditambahkan beban separable cost sebesar 600. Kemudian di sini ada contoh metode unit produksi, di mana ada data produksi dan produksi sini ada 6.000 unit. Nah, kalau di sini ada inventory, inventory itu pasti ada namanya saldo awal ditambahkan kalau misalnya ada produksi, berarti ada pembelian, ditambahkan pembelian, kemudian ditambahkan saldo akhir. Dikurangkan saldo akhir, kemudian sama dengan penjualan atau HPP. Maka di sini rumusnya akan dikembalikan menjadi produksi yang ditanyakan, sehingga produksinya di sini totalnya 6.000 unit.
Dan alokasi join cost ke masing-masing produk berdasarkan unit produksi. Di sini ada produk A, produk B, dan produk C dengan 1:6, 2:6, 3:6 dikali join cost-nya, sehingga jumlahnya tetap 5.400.000. Kemudian untuk menghitungkan cost per unit, di sini ada join cost, di mana ditambahkan separable cost-nya. Jadi masukkan nilai separable cost-nya, biaya tambahannya berapa untuk produk A, produk B, dan produk C. Sehingga cost per unitnya adalah 1.100, 1.000, dan 1.100. Kemudian yang kedua adalah metode untuk menghitung biaya rata-rata per unit. Jadi ada data produksi, produksi yang dihasilkan, di sini ada penjualan, saldo akhir, saldo awal, dan produksinya total 6.000 unit. Sehingga di sini mencari biaya rata-rata yang diambil dari total biaya dibandingkan total unit, yaitu 5.400.000 dan dibagi 6.000 unit sehingga 900 per unit. Maka alokasi join cost-nya adalah 1.000, 2.000, 3.000 dikalikan 900 per unit sehingga total join cost-nya adalah 5.400. Nah, kemudian untuk metode biaya rata per unit, penghitungan cost per unit, sehingga akan dibagikan join cost-nya, masukkan variable cost-nya, maka cost per unit adalah 1.100, 1.000, dan 1.100, sama dengan unit produksi. Nah, yang ketiga adalah metode harga jual relatif atau harga pasar. Di sini metode harga jual relatif join cost dialokasikan sebanding dengan perkalian antara harga jual dengan unit produksi. Sehingga di sini harga jual akan dibandingkan dengan unit yang diproduksi. Jika ada separable cost, maka separable cost harus dikurangi terlebih dahulu. Karena di sini bukan harga pasar, sehingga harus dikurangkan biaya terlebih dahulu supaya akan menjadi biaya awal. Nah, di sini untuk menghitungkan harga jual relatif, di sini masih ada data produksi yang sama, yaitu produksinya 6.000 unit dengan alokasi join cost ke masing-masing harga jual relatif. Diketahui harga jualnya 3.000, 2.000, dan 1.000, maka dikalikan unit produksinya, kemudian dikurangkan biaya separabelnya. Biaya separabel adalah biaya harga jual dikurangkan biaya, maka akan kembali lagi ke biaya awal. Jadi ada backward di sini. Nah, di sini separabel cost-nya dikurangkan 200, 200, dan 600. Sehingga harga jual relatif total adalah 9.000. Kemudian di sini untuk alokasi join cost ke masing-masing harga jual relatifnya adalah 28/90, 38/90, dan 24/90 dikalikan join cost-nya sehingga alokasi join cost-nya tetap 5.400. Untuk perhitungan cost per unit, di sini ada produk A, produk B, produk C tetap ditambahkan separable cost-nya. Sehingga di sini untuk masing-masing cost per unit dari harga jual per unit adalah 1.880, 1.240, dan 640. Nah, di sini terjadi jika metode harga jual relatif tidak ada separable cost. Maka di sini kita bisa lihat harga jual dan unit dan total. Karena tidak ada separable, maka tidak akan dikurangkan separable-nya. Nah, kemudian di sini ada join cost, alokasi join cost tetap 5.400 dengan join cost-nya 1.620, 2.160, dan 1.620. Di mana di sini persentase profit 46%, 46%, dan 46%. Kenapa? Karena tidak ada separable cost sehingga biaya tambahannya dan profitnya tetap sama dari harga jualnya. Kemudian yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Sehingga di sini adalah data produksi, yaitu produk yang dihasilkan, ada penjualan, saldo akhir, dan saldo awal, serta produksi, yaitu 6.000 unit. Sehingga di sini metode rata-rata tertimbang joint cost dialokasikan sebanding dengan hasil perkalian antara bobot dengan unit produksi. Kemudian di sini ada bobot 3, 2, dan 1, kemudian dikalikan unit produksinya yaitu 1.000, 2.000, dan 3.000 sehingga total unit produksi dari masing-masing unit adalah 10.000 unit. Nah, angka ini menunjukkan alokasi masing-masing joint cost. Kemudian 10.000 per unit tersebut dibagikan dengan masing-masing rata-rata tertimbang 3/10, 4/10, dan 3/10. Dikalikan joint cost-nya sehingga jumlahnya 5.400. Dan untuk perhitungan cost per unit untuk produk A, produk B, dan produk C tetap ditambahkan separable cost-nya, maka cost per unitnya adalah 1.820, 1.180, dan 740. Cukup sekian dari saya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.